eksis supaya tetap jadi artis. Karena when I'm artis, aku lebih gampang jualan apapun. So aku akan tetap memanfaatkan itu. Terus nanti kalau aku mau khotbah, aku tuh kayak bukan terhakimin aja, aku tuh kayak terintimidasi. Oh, kamu tuh habis emosian terus khotbah soal jangan emosi. Habis itu kamu khotbah jangan marah. Lu sendiri aja marah-marah di kantor. Oh, terlalu bucin, nggak bisa move on, terlalu bucin. Ada yang ngomong kayak gitu. Aku tuh ngomong sama Tuhan tuh kayak gitu, nangis. Mika cuma ngeliatin gitu. Udah mami nangisnya belum, aku bilang gitu. Well, sekarang bukan hanya kesibukan dengan Mika, tapi ada banyak kesibukan lainnya. Seperti bisnis yang tadi Mbak Nafa bilang. Sejak kapan sih kamu mulai akhirnya beralih ke bisnis? CLBK ini menu baru nih. Kita lagi bikin boba nih guys. Makasih loh udah jadi promosiin. Tapi CLBK ini bukan cinta lama bersemi kembali. Enggak, CLBK tuh artinya cara lo buat kopi. Gitu. Tapi kan orang selalu nyangkut pautinnya, wah, Mbak Nafa belum move on karena nggak punya pacar gitu kan. Ya udahlah biarin aja lah, nggak apa-apa kan gitu. Oh, terlalu bucin, nggak bisa move on, terlalu bucin. Ada yang ngomong kayak gitu. Padahal nggak bucin juga gitu. Kalau ditanya, kamu cinta nggak sama Zack? Ya enggak lah, mengasihi iya. Udah hilang lah cintanya. Apa bedanya mencintai dan mengasihi? Beda. Kalau cinta itu kan bisa kapan aja hilang. Makanya kenapa orang bisa selingkuh. Karena kalau cinta yang dari dunia itu kan lust. Nafsu. Terus abis itu ya kepayang-payang berapa lama sih? Paling 3 bulan, 4 bulan abis itu ganti lagi. Ya kan? Udah nggak excited lagi, udah nggak ini. Tapi kalau yang dari Tuhan, waduh, tahan lama. Tahan lama kalau dari Tuhan. Betul. Karena itu adalah kasih ya. Jadi Nafa tidak lagi mencintai tapi tetap mengasihi. Aku mengasihi Zack. Cinta itu kan bisa datang kalau Tuhan yang bikin. Jadi kalau sekarang itu ya aku mengasihi. Cuman kalau cinta ya udah enggak lah, udah lama juga. Aku juga udah nggak terlalu pusing dia pergi gimana, punya pacar gimana, aku juga udah nggak kepikiran juga gitu. Jadi CLBK bukan cinta lama bersemi kembali. Bukan, cara lo buat kopi. Cara lo buat kopi. Tapi selain ini kan juga ada bisnis lain nih. Restoran seafood. Iya. Ada Kapten Seafood, itu baru 1 bulan kita buka, tiba-tiba pandemi. Oh, baru banget dong. Iya. Pandemi, terus baru buka lagi kan ini PSBB 2 bulan ini udah jalan lagi. Dan puji Tuhan udah stabil lagi sih omsetnya, puji Tuhan. Dan kita baru mau buka Kapten Seafood lagi di Depok sama Bogor sama Bekasi. 3 cabang lagi ya. Mudah-mudahan bisa dalam nama Yesus bisa berkembang lah. Amin. Sesuatu yang dimulai dengan niat baik pasti hasilnya single baik. mother ini. Single fighter ini. Terus gimana? Soalnya kan sebelum ini mungkin kamu lebih lama di dunia entertainment kan. Terus sekarang go into business dan bisnisnya pun juga bukan cuma satu, tapi ada banyak yang harus diurus dan bukan hanya satu jenis aja misalnya CLBK, tapi sekarang ada restoran dan restoran juga akan buka cabang gitu. Sejujurnya tidak mudah ya, karena aku basicnya sebenarnya kan ada di entertainment gitu. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan bawa ke bisnis ini gitu loh. Karena kayak aku kan juga udah nggak muda lagi Mbak Mary gitu kan, kayak aduh aku capek, aku nggak bisa nih syuting sampai pagi-pagi lagi. No, thank you so much. Terus pasti Mika bakal bawelnya bukan main gitu kan. Jadi waktu kemarin itu aku mikir, aduh aku punya duit tabungan berapa nih ya gini kan, cek ya bikin bisnis aja lah gitu kan. Akhirnya bikin bisnis kopi, terus habis itu bikin bisnis Kapten Seafood, aku masukin lagi duitnya bikin produk Nafna Slim. Puji Tuhan Nafna Slim juga udah 1 tahun, walaupun agak susah karena edukasinya soal fiber tuh kan, tapi it's selling good gitu loh, maksudnya nggak rugi sama sekali, tapi memang pelan naiknya tuh pelan-pelan gitu. Kalau CLBK kan naiknya cepet banget gitu. Si Kapten Seafood juga lumayan nih, mungkin kalau nggak pandemi akan lebih cepet lagi gitu. Tapi ya aku belajar lah Mbak Mary, karena nggak gampang ya di dunia F&B ini. Apalagi ngurusin pegawai, aduh
Yang bikin suka naik darah. Wow, itu aku kalau udah naik darah nggak ngerti lagi. Aku manusia biasa yang masih kadang-kadang emosi, kadang-kadang suka marah gitu. Iya. Tapi it's part of the process because sometimes misalnya we make mistake, but actually mistake makes us kan. Ya, misalnya kesalahan itu akhirnya membuat kita dan belajar. Tapi aku salut loh, berarti kan kamu sangat rendah hati untuk mulai lagi semuanya dari awal dan belajar lagi dan turun tangan langsung. Iya, akhirnya sekarang aku turun tangan langsung karena kemarin itu banyak sekali di CLBK itu banyak ininya lah, banyak bolong-bolongnya yang aku nggak ngerti. Oh harusnya tuh begini Naf, bukan begini gitu kan. Jadi kayak nggak bisa ditinggalin nih. Oke. Memang pegawai yang belum bisa ditinggalin adalah pegawai yang salah nih gitu kan. Seharusnya kalau kita udah dapat pegawai yang tepat, itu kita udah nggak harus pantau-pantau, kita nggak harus lagi monitor-monitor sehingga aku bisa bikin bisnis yang lain gitu kan. Tapi kalau sampai perusahaan belum bisa ditinggal, kita masih worry, masih banyak bocor ini segala macam, berarti memang aku harus benahin di sini gitu. Organisasi perusahaannya mesti dibenahin. Jadi sekarang ini 2 minggu ini aku turun tangan sendiri, aku benahin semuanya, udah sampai tahu bobroknya di mana-mana. Oh ternyata ini kirimannya harusnya ke sini, nggak dikirim 2 minggu Pieto gitu. Aduh, ini udah ditunggu sama mitra di sana 2 minggu, kenapa nggak dikirim? Aduh, stres gue. Iya, tapi again, maksudnya semua perubahan itu berawal dari kesadaran, kan? Awareness. Dan ketika kita benar-benar turun tangan dan tahu dan aware, lebih baik kita tahu salahnya di mana, jadi kita bisa makanya benerin. pengen ketemu tuh sama Om Tung Desem Waringin. Iya. Patung, hai Patung, ntar Patung, kalau saya pengen ketemu. Rumah dekat sini nih, kayaknya tinggal lurus aja Karawaci. Gitu ya? Enggak sih, nggak dekat, lumayan lurus lagi. Iya. Tapi again, ya itu sih maksudnya, dimulai dari kesadaran, awareness, kita tahu yang mana yang salah, dari situ ya kita benerin gitu. Kebanyakan maksudnya I guess in life and especially in business juga, banyak orang jadi nggak mau tahu gitu. Jadi tutup sebelah mata, ya udahlah gue nggak mau tahu, masa bodoh. Tapi kan kita jadi nggak tahu kesalahannya di mana. Iya benar. Makanya jadi ya udah harus turun tangan. Gitulah ceritanya Mbak Mary. Iya, tapi semangat. Tapi nyanyi tetap dong. Enggak, aku sekarang cuma ngambil film layar lebar aja untuk tetap eksis, supaya tetap jadi artis. Karena when I'm artis, aku lebih gampang jualan apapun. So aku akan tetap memanfaatkan itu. Jadi selebgram, public figure tetap jalan, supaya tetap gampang jual. Because you already have a name, people already know, udah cintanya dari masyarakat dari zaman dulu. Cuman kalau nyanyi enggak sih, kayak aku paling cover lagu aja, karena kayak aku benar-benar pengen fokus di bisnis, sama ngurusin Mika, terus aku pengen balik pelayanan. Jadi kayak ya udah di situ aja. Aku butuh film-film layar lebar ya. Aku bikin 3 itu kemarin pas waktu aku jatuh. Horor semuanya. Aduh ya. Udah tayang? Belum, kan pandemi, jadi nggak bisa tayang nanti, gitu. soon. Mungkin tahun depan kali tayangnya. Oke. Harusnya udah tayang dari Lebaran kemarin, tapi nggak bisa tayang kan karena bioskop belum terbuka gitu. Nah dari sini akhirnya ya udah paling aku film-film layar lebar, web series boleh lah. Web series kan cuma 6 episode gitu kan. Sama ya udah aktif di Instagram. Hai guys, oke, ini adalah bisnis aku gitu. Tapi kalau misalnya kayak sekarang setiap hari ya, apa yang Nafa doakan? What is in your prayer? Me. Aduh, aku yang pertama benar-benar aku pengen totally balik sama Tuhan sih. Itu dulu sih. Itu paling yang jadi goal aku sekarang tuh itu. Karena aku tidak akan baik-baik saja kalau Tuhan gak ada. Aku dalam mendidik anak, aku harus ikut Tuhan berserta juga di situ. Membangun bisnis pun juga harus Tuhan yang hadir, Tuhan juga berserta di situ. Dalam kehidupan sehari-hari aku juga aku harus menyertakan Tuhan. Makanya kalau aku gak balik 100% sama Tuhan, aku gak akan bisa ngelakuin apapun segala hal yang aku kerjakan dalam dunia ini. Jadi percuma. Jadi sebenarnya segala macam senternya itu ya
aku harus 100% balik sama Tuhan. Jadi kalau ditanyain apa yang didoain sekarang ini goalnya, aku harus balik sama Tuhan 100%. Benar-benar hidup aku, pikiran aku, roh aku, pendengaran aku, semuanya harus total sama Tuhan. Kalau enggak, aku nggak akan bisa ngapa-ngapain. Percuma, aku bangun bisnis juga nanti juga bakal berantakan. Aku didik anak juga bakal berantakan. Aku jalanin hidup hari-hari berantakan. Aku bergaul sama temen aku juga akan berantakan. Tapi kalau ada Tuhan, semuanya akan baik-baik aja karena udah ngalamin, Mbak. Aku tahu bagaimana hidupku berantakan tanpa Tuhan. Jadi takut aku beneran. Takut aku. Aku takut. Jangan lagi. Ayat favorit? Kenapa? Ayat favorit. Itu, carilah kerajaan Tuhan terlebih dahulu, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Ama ini Allah turut bekerja dalam segala perkara bagi yang mengasihi Dia, untuk mendatangkan kebaikan. Iya. Karena pada akhirnya apapun yang Tuhan buat untuk kita itu pasti baik. Betul. Walaupun kadang kita nggak ngerti, walaupun kelihatannya jelek buat kita. Terus ada satu firman lagi, cuman aku lupa yang apa namanya. Nantilah aku send. Ada satu yang aku juga suka banget itu. Bagaimana kamu bisa kadang kan ketika kita berada dalam pelayanan ya, kita melayani. Seringkali kita mungkin kesaksian, kita berbagi sesuatu, menceritakan tentang Tuhan dan seterusnya. Tapi again justru kadang-kadang di saat itu ujian di dalam kehidupan kita tuh jadi besar banget, ya nggak sih? Jadi maksudnya sometimes kadang-kadang justru ketika kita melayani malah hidup kita jadi lebih susah gitu. Oh iya, jadi tantangannya luar biasa. Ya, dan how do you tarik-tarikan gitu. Maksudnya, gimana sih Tuhan, saya tuh lagi I do this for you gitu. Why you give me this problem yang sebenarnya harusnya nggak dialamin gitu. Why there's injustice gitu kan? Kalau misalnya dilihat kan itu nggak adil dong. Iya. Kan? Jadi semenjak aku kesaksian itu, akhirnya kan aku bikin ibadah Zoom. Ibadah Zoom setiap 2 minggu sekali. Oh banyak banget puji Tuhan yang diberkati. Aku khotbah. Aku mulai pelayanan dari Zoom ini, ibadah Zoom setiap hari Kamis. Aku khotbah setiap hari Kamis gitu. Terus tiba-tiba kemarin aku nggak bisa khotbah gara-gara I'm so busy. Aku sibuk banget, parah gitu kan. Terus tiba-tiba aku ngerasa kayak nggak berarti banget gitu kan, kayak aduh Tuhan gimana sih ini, kenapa jadi gue sibuk banget terus aku nggak bisa pelayanan gitu loh. Dan ini membuat aku tuh kayak stres karena kayak aku kan harus nulis khotbah. Dan kalau nulis khotbah itu kan aku mesti saat teduh, aku mesti tenang dulu, aku memang harus ada di dalam Tuhan, benar-benar lagi sama Tuhan terus gitu. Sementara kayak spirit aku kalau habis dari kantor semua matematika di sini, ya kan? Habis itu ketemu sama pegawai yang amburadul, habis emosi jiwa, ya kan? Udah gitu belum lagi permasalahan problem-problem lain di kantor A sama kantor B gitu kan. Nyampe ke rumah mau bikin khotbah tuh kayak jadi kayak terhakimi sendiri. Lu nggak layak, lu tuh nggak layak, tau gak sih, nggak layak. Sampai akhirnya aku ngomong sama tim, Hesti, tolong bisa nggak besok yang khotbah jangan Kak Nafa. Aku bilang gitu. Hah? Terus gimana Kak? Ya udah minta tolong aja sama Ibu April dong. Lah Kakak udah nggak khotbah 3 minggu. Iya ya. Aduh maaf ya Hesti, aku sampai kayak gitu. Sampai semalam tuh aku nangis. Tuhan, aku minta maaf. Kamu kan tahu aku nggak mau begini, aku bilang gitu. Tapi kantor tuh benar-benar bikin aku emosi banget Tuhan. Kenapa sih, aku bilang gitu. Terus nanti kalau aku mau khotbah, aku tuh kayak bukan terhakimin aja, aku tuh kayak terintimidasi. Oh kamu tuh habis emosian terus khotbah soal jangan emosi. Abis itu kamu khotbah jangan marah, lu sendiri aja marah-marah di kantor. Aku begitu Tuhan gitu kan. Aku tuh ngomong sama Tuhan tuh kayak gitu, nangis. Mika cuma ngeliatin gitu. Udah Mami nangisnya. Belum, aku bilang gitu. Bentar dulu, aku bilang gitu. Oh my God, come on Mam, katanya dia gitu kan. Karena di kamar kan kita. Jadi habis itu udah nih, habis nangis apa segala macam udah lega kan.
udah lega. Terus kayak Tuhan sebenarnya piye toh ini, aku rada kaget, aku bilang gitu kan, aku harus balik lagi ke pelayanan yang sebenarnya aku nggak bisa tanggung jawab, tapi aku pengen tanggung jawab. Tapi kalau sama karakterku yang kayak begini juga kayaknya aku nggak layak untuk khotbah, aku bilang gitu kan. Jadi Tuhan maunya apa, aku mesti gimana nih Tuhan, aku harus apa, kayak gitu. Nanti kalau udah tenang baru Tuhan ngomong. Gitu. Jadi apa yang Tuhan omong? Ya mengucap syukur aja terus, ngucap syukur. Kamu di dalam ketenangan baru kamu bisa mikir. Ngucap syukur. Jadi aku ngucap syukur. Jadi besok yang khotbah Bu April. Tetap Bu April, karena aku tahu aku kayaknya belum bisa gitu kan. Tuhan kayaknya ya udah nggak apa-apa Bu April aja gitu kan. Kayak aku percaya Tuhan, makanya aku harus benar. Aku tahu semuanya akan terkoordinasi dengan baik, semuanya akan baik-baik aja. Semua jadwal akan bisa Tuhan yang atur, dari aku meeting apa segala macam sampai aku pelayanan, semuanya akan beres. Kalau aku benar-benar 100% benar-benar balik sama Tuhan. Jadi itu aja sih Mbak sebenarnya kuncinya. Iya, butuh ini sesuatu yang mungkin nggak bisa hanya dicerna lewat pikiran dan logika, tapi harus benar-benar dirasakan dan disadari, karena mungkin setiap orang itu akan mengalami batinnya sendiri-sendiri. Iya, gitu terus kan. Udah gitu kan kadang-kadang kalau kita udah mau balik lagi ke pelayanan, serangan kan banyak ya. Serangan tuh kan banyak, waduh, dari kanan, kiri, depan, belakang, aduh, belum lagi ketemu sama ini, itu, apa segala macam. Jadi kayak, waduh, I know it's gonna happen sih sebenarnya gitu kan. Tapi ya udahlah, let's face it lah, ayolah perang lagi lah, gitu. Nasihat terbaik yang pernah diberikan untuk Menafa? Selah. Ya udah, jeda. Aku ngerti sih maksudnya apa, karena hamba Tuhan yang ngomong itu 2 kali. Nafa, Selah ya. Terus tiba-tiba aku langsung nangkep, iya. Ya udah, Selah dulu, dia bilang gitu. Iya, itu yang ngomong 2 hamba Tuhan. Terakhir, apa pesan dari Menafa untuk orang-orang yang mungkin sekarang sedang mengalami zero momennya, sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya? How do you encourage them? Alami Tuhan. Mesti jatuh cinta dulu sama Tuhan. Kejar Tuhan sungguh-sungguh, baru semuanya bakal beres. Udah itu aja sih. Karena itu juga yang aku kejar sekarang, gitu. Dan semangat buat semua bisnis-bisnis barunya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mbak Mary juga. Sama-sama sukses buat. Makasih banyak. CLBK Kopi ya. Buat Kapten Seafood sama buat Naf Naslim. Sama pelayanan. Amin. Banyak ya. Amin. Please take care of yourself, your health juga. Thank you. Setiap orang punya cerita, dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Nafa Urba hari ini bisa membawa pelajaran berharga bagi kita semua. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.